kayaknya kemarin ada di TV deh, sekarang kok adanya di pinggir jalan. Oh. Tiba-tiba kayak gue dihipnotis, nyoblos dia. Eh. Coy. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Nah, lagunya tuh kayak aku mau mendampingi dirimu. Nanti kalau belok kanan, kalau misalnya ketemu Pak Eriko belok kanan, Iya, begitu kan di betul, pertigaan. betul. Eriko yang mana? Eriko Tanjidor, kan kita ketawa Iya. ya. Dari masa kecilnya aja, nih si Puput Nopel nih punya 20 album, masih bocah loh padahal Iya, loh. gue bocah masih Kita iya. Hai Logikers, kembali lagi bersama gue Alfi di podcast. Wah, ini tuh udah lama banget ya gak ketemu gue, karena selama ini topiknya tuh agak berat-berat. Kebetulan saya tuh anaknya lifestyle abis. Tapi kalau misalkan Logikers ngelihat, ini ada yang something new tuh. Tampilan kita tuh berubah, kita tuh sekarang duduknya di sofa, nggak lagi AdSense nih, AdSense iya, ya. AdSense nih. Nggak lagi duduk di sofa. AdSense nih. Kita duduk di apa nih? Ini kan sofa. Ini bangku. Sebelumnya bangku. Terus ini tuh di sofa sekarang lebih nyaman, lebih santai, karena sesuai pembawaan kita berdua itu yang lifestyle abis, yang santai-santai. Dan hari ini kita tuh pengen ngasih reaction ke bendera-bendera atau baliho-baliho yang sekarang tuh lagi nyepam banget. Caleg-caleg, apalagi kalau bukan itu. Penasaran? Jangan lupa buat follow Instagram dulu di @logicommunicationprogram dan juga logicnews.id. Jadi hari ini kita tuh pengen ngasih reaction ke caleg-caleg yang sering kita lihat. Karena nggak banyak ternyata tuh yang di caleg-caleg ini tuh orang-orang terkenal gitu. Orang-orang yang kayaknya kemarin ada di TV deh, sekarang kok adanya di pinggir jalan. Gitu. Tapi di sini gue nggak sendirian karena gue ditemenin sama, ada yang masih inget siapa? Udah lama Iya, banget udah nih. lama banget. Logikers, halo, sama gue lagi Akil ya kan. Betul. Wah, udah lama banget. Terakhir apa ya? Wush kali ya terakhir iya, ya. Betul, Wush terakhir. ya. Wush. Setelah wush dia menghilang secepat kilat. Wush, nggak tahu kenapa sekarang balik lagi ya gitu. Jadi kita pengen nonton bareng dulu. Coba kita nonton bareng-bareng yuk. Boleh operator langsung. Senyumannya senyuman Pep. Nggak boleh. Gitu brand. Nggak boleh. Aku mau mendampingi dirimu. Siapa nih? Iya. Kayak nggak asing ya. Dulu perasaan nggak begitu deh. Nanti kita bahas. Widih, the one and only. Wow. Ustadz kita. Nih menteri Nepi nih. Iya, betul. Kemenaker kalau nggak salah. Ini mau terkenal banget. Betul, di mana-mana ada dari terkenal tahun banget juga. dia. Wah, ini ikonik Nepi. Mm-mm. Gue lihat di mana-mana soalnya Bener, di pinggir jalan tuh banyak banget. visualnya tuh nah kan bener kan? Ini yang nge-shoot ada rencana buat nyempotin benderanya nggak sih? Kayaknya nyepam banget deh. Lah, kok ada orang Korea? Oh iya. Opa. Apa? Wah, udah login. Jadi Muhammad Kim dong. Bener. Cantik banget, skincare apa ya? Itulah. Tuh. Yang belakangnya glow. Jangan. Jangan tuh. Oke, kita udah nonton bareng dan tadi banyak banget ya. Gue keinget banget sama satu yang apa tuh? Ada yang tahu siapa? Iya gitu, siapa tuh? Ada Uya Kuya. Siapa sih yang nggak tahu Uya Kuya? Dia tuh presenter, penyiar radio. Terus habis itu sempat jadi pembawa acara di salah satu program yang bisa dibilang tuh main-main hipnotis gitu, yang ada banyak dramanya. Kontroversi gak sih dia? Benar, kontroversi banget. Kalau misalkan gue mikirnya gimana tuh kalau misalkan dia jadi caleg gitu kan. Nah, apalagi gini sorry Pi ya. Minggu lalu dia tuh datang ke daerah rumah gue Rawajati. Sama lo nih, kalau lo tahu nih, mungkin nanti bisa tolong operator ya. Dokter Sunat itu DPRD-nya.
Tahu, gue pernah ngeliat Ada kan di sini di depan masjid Gue tuh. pikirnya beneran dokter sunat, ternyata emang begitu ya Beneran? endingnya. Fun fact, dia yang nyunatin gue. Nggak, jadi oke, baik tutup. Jadi gini, jadi apa? Jadi oke, kembali lagi ke Uya Kuya ya. Jadi kalau menurut gue nih ya, Uya Kuya tuh kan kontroversi banget ya kan, apalagi dengan track recordnya ya kan. Nah, kalau menurut gue takut doang nih Pi. Gue takut kalau misalnya, lo tahu kan, rumah Uya, dia aja datengin Mama Dede. Mama Dede ke acara gosip. Kalau misalnya dia kepilih nih, karena dia kan nyalek di Dapil 2 nih, DPR RI ya kan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Takutnya malah dibercandain juga di kontroversi. Dia datengin Mama Dede ke situ. Enggak dong. Tapi walaupun dia banyak kontroversinya, yang gue tahu tuh dia lulusan UI Fakultas Ilmu Politik juga. Oh iya? Iya. Baru tahu dong gue. Jadi kayak menurut gue dengan ilmu politik yang dia punya bisa diterapin gitu ke politik negara gitu. Siapa Semoga tahu kan? kali ya. Iya gitu. Kita berdoa yang terbaik aja lah ya buat Uya Kuya. Yang penting, gue takut tiba-tiba dihipnotis gitu. Tatap mata Uya. Beda ya? Beda. Tiba-tiba kayak gue dihipnotis, nyoblos dia. Coy. Oke. Kita lanjut tadi itu, coba kita lihat tadi gue ngelihat ada satu wanita cantik. Nah, ini dia. Siapa ada nih, Pi? Dokter Lula Kamal. Kalau misalkan ada yang nggak tahu dia, Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Nah, ini dia nih brand ambasadornya. Tapi disclaimer. Apa tuh? Emang beneran Amin. Bukan Amin yang ini. Iya, tapi emang beneran Amin tagline-nya. Betul. Mungkin bisa dicek iklan apa itu, Pi? Masa disebut? Oh iya, kalau kecuali mau sponsorin pokoknya ada ya. brand yang ngebuat tulang kita tuh sehat gitu. Coba nanti dicari di YouTube, Sendi sehat semangat goes ya gitu. Amin. Okay. Udah. Ke bawah suasana soalnya, ke bawah suasana. Jadi kita ngomongin soal Lula Kamal. Lula Kamal ini dikenal sebagai aktris sinetron, terus juga film. Dia tuh juga presenter juga, banyak presenter ya di caleg-caleg ini. Terus juga dia tuh dikenal sebagai dokter yang cerdas. Terus habis itu dia juga terpanggil menyuarakan anti narkoba. Terus habis itu juga gerakan jantung sehat. Jadi kayaknya berfungsi gitu kalau misalkan dia dijadikan caleg, karena nantinya warga Indonesia jadi sehat, warga dapilnya gitu jadi sehat. Dapilnya ini. Enggak, maksudnya yang dipimpin sama dia wilayahnya itu jadi sehat. Tapi kan setahu gue nih Pi ya, kan masih harapan dia kan ditaruh di Komisi Kesehatan, itu Komisi 9. Iya, kalau nggak sesuai harapan. Nah, soalnya kan setahu gue nih Pi ya, nanti itu katanya itu diacak gitu loh. Jadi itu nggak mesti di Komisi 9 gitu loh, ataupun di komisi yang dia pengen. Jadi nanti gue nggak tahu ya, mungkin bakal nanti dikocok. Mungkin ntar ada yang nentuin gitu dia bakal ditaruh di mana. Tapi lo bilang tadi Lula kan berharapnya. Iya, udah punya harapan. Iya. Berharapannya aja baik kalau misalkan kita lihat dari sisi baik as a human, anjay. Kayak dia tuh udah punya harapan yang baik. Jadi tapi kok ada nama dokter Pi? Sorry Pi. Dapat dari mana nih gelar dokternya dia? Iya, karena dia seorang dokter. Dokter apa dokter? Dokter sih, dokter. Oke, bisa jadi kali dia kayak, ya. Iya, jadi kayak pastinya dia saat nanti memimpin pun akan peduli sama kesehatan masyarakat kali ya. Lebih ke sananya mungkin. Tapi semoga biar nggak ada COVID jilid 2 kali ya. Betul, jangan sampai lah. Jadi Dokter Lula Kamal semoga aja bisa memimpin di Jakarta Pusat, Jaksel, dan juga luar negeri. Apalagi anak Jaksel kan sering banget tuh. Parah. Nggak peduli sama kesehatan ya kan. Jadi kayak lo tau gak slogan Jaksel tuh apaan? Apa tuh? Party, sleep, repeat. Tuh kan. Untung datanglah Dokter Lula Kamal. Jadinya apa? Kita sehat. Semoga lah ya. Amin. Semoga. Gitu, itu. Oke, ini tuh ada, ini tuh musisi sih. Kayak kalau misalkan ada Logika yang suka ngegalau, lagunya tuh kayak aku mau mendampingi dirimu gitu. Ada yang bisa tebak siapa? Coba mungkin. Udah keluar ternyata ada Once Michael nih. Jadi dia tuh musisi yang tadi gue bilang. Terus juga dia itu sekarang nyalek di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga luar negeri. Dia tuh punya mimpi atau harapan buat membebaskan seniman-seniman gitu. Jadi kayak biar nanti itu memperjuangkan kesejahteraannya seniman. Tapi terus bentar, bukannya pernah ada kontroversi sama Ahmad Dhani? Soal royalti itu. Tahu gak lo? Enggak lagi, gimana tuh? Jadi gini, nih cemil juga ya, nanti tolong dikoreksi. Jadi tuh Once ini sebenarnya kan Dewa 19.
Dia kan udah keluar dari Dewa 19. Iya, betul. Nah, tapi setelah keluar dari Dewa 19, dia itu tuh membawakan lagu-lagu Dewa 19 di solonya dia. Nah, itu tuh yang di-mention sama Ahmad Dhani, "Lu kenapa bawain lagu Dewa 19?" Berarti hak ya kan? cipta Hak gitu ciptanya. Tapi kan statementnya Ahmad Dhani kan begini, kalau lo artis, lo harus ada royalty ya. Tapi sedangkan kalau misalnya lo, penyanyi-penyanyi kafe, itu it's okay diperbolehkan. Karena itulah yang membuat Dewa besar. Tapi kan beda urusan. Menurut lo gimana nih, Pi? Kalau menurut gue ya, dengan dia hak cipta aja ngelanggar, sebenarnya mungkin gagasan dia sekarang yang pengen mengedepankan hak cipta itu belajar dari kesalahan dia kali ya. Karena kan dia sebelumnya pas kemarin itu ya gitu, Dewa 19 lagunya dinyanyiin dia sendiri, berarti kan hak ciptanya diambil. Sekarang dia mau kayak memperjuangkan hak cipta dan karya orang lain. Menurut gue dia learn from yesterday gitu. Jadi kayak kalau misalkan dia dari hal kecil kayak gini aja bisa belajar, kemungkinan besar nanti saat memimpin nih Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dan lainnya juga akan lebih baik gitu. Kita harapan kita semua tetap kayak gitu, tapi kan kita nggak tahu ya nantinya gimana gitu. Karena janji-janji caleg kan ya tahu sendiri. Berarti lo juga ngikutin nggak, Pi, yang soal apa tuh? Penyanyi-penyanyi cover, kasus-kasus penyanyi cover itu yang mereka itu tidak memberi, mereka itu upload di YouTube ataupun upload di mana-mana, upload di berbagai platform, mereka dapat AdSense lah kasarnya gitu kan, tapi dia itu tidak memberikan royalti kepada sang musisi ataupun pemilik label gitu. Betul. Apakah ini juga berkaitan nih, Pi, untuk perundang-undangannya? Berkaitan. Jadinya nantinya kalau misalkan Once ini maju, nantinya jadi kayak lebih ada batasan-batasan dan juga orang-orang tuh jadi lebih berhati-hati. Jadi kayak gini, contohnya kalau misalkan sebelumnya nggak ada hak cipta, nggak ada lain-lain, dia kan kayak seenaknya aja, ya udahlah cuek. Sekarang kalau misalkan ada ketentuan baru, jadi orang lebih menghargai karya orang lain gitu. Menurut gue kayak gitu sih. Berarti ini menyuarakan suara-suara dari para musisi Indonesia ya. Betul. Bagus sih gitu, karena dia tapi kan musisi. Kembalikan lagi ya. Pada pilihan kalian tuh siapa? Betul. Terus habis itu ada lagi nih, lanjut operator. Siapa sih? Ada siapa tuh? Sebentar, kita tunggu. Nah, ada Ayu Azhari. Perasaan dulu nggak kayak begini dah. Covernya nggak kayak begini dulu covernya. Dulu tuh gue suka banget nonton dia di salah satu sinetron Jadi Duyung kalau nggak salah. Ya, ada Jadi Duyung. Nah, Ayu Azhari ini udah terkenal sejak tahun 80-an. Itu gue belum lahir ya, nggak tahu. Ibu bapak gue udah ketemu belum, gue juga nggak tahu, ya kan. Tapi image dia tuh agak gimana gitu, karena dia tuh membintangi sebagai aktris film panas nih. Waduh, pantesan gue tadi gegerahan banget gue. Apa gara-gara dia ya? Enggak dong gitu. Nah, tapi for information, Ayu Azhari ini tuh udah gabung politik sejak 2010 dan sempat mencalon wakil bupati Kabupaten Sukabumi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, tapi nggak kepilih. Nah, dia sekarang nyalek lagi. Menurut lo gimana nih? Ya, kalau menurut gue sih ya, nyalek sih nggak apa-apa. Tapi kayaknya lu salah deh. Kayaknya sebelumnya ada lagi tuh. Apa tuh? Coba lo baca deh. Oh, dia juga menjelang pemilu dia tuh merapat ke PAN. PAN. Selalu terdepan. Pantes biru. Gitu. Iya benar. Jadi dia tuh udah banyak dari PAN, terus juga dari PDIP, sekarang maju lagi PAN lagi gitu. Jadi ya sebenarnya kalau nyalek sih nggak masalah ya. Tapi kalau kalah kan jadi dapet cipiring cantik 3 kali kalahnya. Tapi berarti dia gigih nggak sih? Oke sih, menurut gua sih nggak masalah sih orang mau nyalek, atau banyak uangnya gitu ya kan? Apanya nih? Uangnya. Uang dicalek? Iya. Oh gitu. Yaudah. Ya karena kan. Gue izin dulu ya. Gitu. Karena dia juga mungkin banyak, maksudnya dia punya tabungan yang banyak untuk berkampanye gitu ya kan, untuk ingin kontestasi lagi. Karena kan untuk kontestasi ya, itu kan juga harus mapan secara finansial, iya gak sih? Betul. Karena kan sereceh-recehnya walaupun hanya stiker, kan banyak tempat butuh duit juga pada akhirnya kan berkampanye kan. Butuh suntikan dana gitu ya. Ya mungkin dia masih punya simpenan gitu kan. Uang maksudnya, buat untuk berkontestasi lagi di pemilu tahun ini. Betul. Sekarang kita lanjut ya. Jadi ada Terus Yusuf Mansur nih. Jadi
Ustadz Yusuf Mansur itu terjun pertama kali ke politik Indonesia ke Partai Perindo. Terus Yusuf Mansur itu memastikan akan tetap konsisten untuk berdakwah meski telah terjun ke politik praktis. Dengan latar belakang pendakwa dan pengusaha, dia tuh optimis banget buat duduk di bangku parlemen. Nah, menurut lu gimana nih? Kayak ini sebelumnya gue gak tahu ya pernah terjadi atau enggak, tapi ini dari Ustadz gitu, dari Ustadz tiba-tiba nyalek tuh menurut lu gimana? Kalau gue sih nggak masalah ya, mau backgroundnya apapun. Yang penting tidak membawa ya politik identitas aja gitu, jangan mengatasnamakan agama begitu. Betul, karena itu nggak bisa disatuin gitu. Nah, gue sempat juga baca baca beritanya. Jadi Yusuf Mansur ini langsung diundang sama Pak Hatte Haritanu gitu kan, untuk gabung ke Perindo gitu, untuk yang membantu. Sering ada di TV sebelah tuh ya. Iya. Marilah seluruh rakyat. Tapi kan emang Pak Hatte kan sebagai ketua partai ya kan. Betul. Mungkin melihat potensi Yusuf Mansur bisa nih ya kan untuk membawa aspirasi-aspirasi terutama kan kepada orang-orang Jakarta Timur. Dia nyalek di Jakarta Timur kan ya, Dapil 1 ya? Iya bener kan, Dapil 1 Jakarta Timur. Semoga ya kan suara aspirasi umat Islam ya kan bisa ditampung oleh beliau. Betul, begitu. Jadi perwakilan ya. Amin. Oke, kita lanjut. Ada siapa lagi nih? Oke. Setelah Ustadz Yusuf Mansur, ada Dr. Haji Ida Fauziah nih, Logikers. Nah, sedikit cerita tentang Dr. Ida Fauziah. Dia itu lahir di Mojokerto 17 Juli 1969, memulai karir politik sejak tahun 1999 sebagai anggota DPR RI di umur 29 tahun. Wah, muda banget ya. Dan saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Kemenaker tuh ya? Kalau nggak salah Kemenaker yang setelah playoper ini kan, playoper Semanggi. Kok Tegal Parang? Ketenagakerjaan. Oh iya, benar. Playoper Semanggi dong. Playoper setelah apaan sih namanya tuh? Playoper Kuningan itu loh yang kalau misalnya dari kita Semanggi kan. Iya, pokoknya di situ di Jakarta lah ya gitu. Langsung turunan tuh. Tapi background pendidikan dari Ibu Ida Fauziah ini bagus banget loh. Karena dia itu pertama S1 di UIN Sunan Ampel, terus S2 di Ilmu Pemerintahan di Univ Satyagama, dan S3 itu Ilmu Pemerintahan IPDN. Jadi kalau misalkan lihat dari background pendidikannya, menurut gue oke sih untuk memimpin caleg. Kalau misalkan menurutmu gimana? Dan juga kalau misalnya dilihat ya, tadi kan lo bilang dia tuh sudah berpolitik sejak tahun 99 ya. Berarti kan secara langsung udah berapa tahun tuh sampai tahun ini? Iya, udah banyak banget, udah khatam lah ya. Udah 20 tahun lebih kali ya. 25 mungkin, jalan 25. Iya, ya gak sih? Jalan sekitar itu lah 25-26 lah, 25-26. Udah mungkin nikah tuh. Apa? Ya, 2022 udah nikah. Beda. Mungkin berpengalaman pengalaman kerjanya di bangku pemerintahan gitu ya kan. Bisa dibilang senior gak sih? Benar. Ajarin dong, sepuh. Gitu. Benar ya. Jadi ya gue setuju kalau misalkan dia nyalek lagi ya. Semoga yang terbaik buat Ibu Ida ya. PKB ya? Iya, betul. Hijau-hijau. Banyak nih Tebet nih ya. Benar. Wah, dia lagi. Nih kalau mau tahu, coba operator mundurin dulu tadi. Nah, ini lo tau gak di mana, Pi? Di mana tuh? JPO Lenteng Agung. Di mana-mana menyebar ya. Emang dia dominannya daerah Jagakarsa, Pi, kalau gue lihat-lihat, Pi. Suntikannya banyak. Aduh, apaan tuh suntikan apaan tuh? Dana. Gitu. Tapi teman-teman nih, Logikers tahu nggak kira-kira kalau misalnya masang di kayak ginian tuh bayar gak sih? Di JPO tempat umum kayak gini, karena apalagi space-nya gede banget kan, sejembatan penuh. Kalau jika ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Betul. Ataupun ke siapa gitu kan harus ininya, atau emang cuma-cuma gitu kan boleh dipasang begitu. Pengen tahu soalnya saya bingung banget. Kita juga sempat nanya-nanya tapi itu bilangnya ya nggak tahu. Mungkin kalau jika ada yang tahu bisa kasih tahu kita. Komen di bawah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sih nggak asing banget ya kan, sering banget kalau misalkan lagi musim-musim pemilihan gitu sering banget ngelihat Bapak Hidayat Nur Wahid. Senior banget nih. Betul. Tadi sama kayak Bu Ida ya. Dia itu backgroundnya itu pertama pendidikannya tuh dari Gontor, Pondok Pesantren Modern gitu kan. Terus habis itu dia tuh melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Madinah. Jadi kayak backgroundnya tuh bagus banget. Terus dia juga jadi dosen pasca sarjana di
Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dan juga UIN Jakarta, terakhir itu UMJ. Wih, anak UMJ pasti relate, oh ini mah sudah gue gitu kan. Terus juga dia tuh jadi ketua MPR periode 2004 sampai 2009, ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI 2009 sampai 2012, dan juga ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI 2012 sampai 2014. Jadi kayak track record tuh udah banyak banget di dunia politik. Betul. Sih gitu. Juga kalau misalnya gue diinfoin sama tim kreatif nih Pi ya. Dari tim kreatif ya kan. Kita punya tim kreatif dong yang di luar layar ini ya kan. Betul. Ada Mas Gamal di belakang sebagai kreatif juga, ada Mas Gamal. Nah, jadi kata tim kreatif dari seluruh caleg-caleg nih ya kan, yang paling minim minusnya lah Hidayat Nur Wahid. Iya. Track recordnya ya. Benar-benar kayak nggak ada kesan buruk lah ya selama Betul. ini. So far so good. Karena mungkin dia religius banget kali ya. Mungkin dari background pesantren, dari Pondok Modern Darussalam Gontor yang di Ponorogo. Betul, kan itu udah terkenal dari pesantrennya aja bagus banget kan. Jadi kayak nggak heran kalau misalkan dia menerapkan ilmu yang dia dapat dari Gontor ke caleg ini, ke politik. Amin. Semoga nih Pak Hidayat Nur Wahid bisa menampung, mewadahi aspirasi-aspirasi umat muslim di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Betul, ya gak sih? Setuju banget. Oke, kita lanjut. Ada siapa tuh? Setelah Bapak Hidayat Nur Wahid. Gede banget nih, Pi. Iya, gede banget. Nah, ada Bapak Eriko Sotarduga. Jadi, kalau misalkan yang belum tahu, kita ngobrol sedikit tentang Bapak Eriko gitu. Dipanggilnya Pak siapa ya? Pak Erik. Pak Erik. Ya? Ya, Pak Erik. Pak Erik ini terjun di dunia politik sejak tahun 1999. Eriko Sotarduga itu adalah kader dari PDIP, alumni dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Industri. Tahun 1987. Eriko terakhir menjabat sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDIP dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, sejak tahun 2009 hingga saat ini, beliau itu aktif menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI. Pertama itu di anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan sebagai anggota tahun 2014 sampai 2019, Komisi 5 DPR RI sebagai anggota tahun 2012 sampai sekarang, dan juga Komisi 6 DPR RI sebagai anggota tahun 2009 sampai 2012. Wah, mainnya DPR terus nih. Bahaya. Iya. Senior tiba-tiba banget mungkin ya. Mungkin kalau di Senayan tuh DPR tuh Pak Eriko datang ada yang hormat langsung. Iya, benar kayak. Dari tahun 99 kan? Benar, kayak ya ampun. Kayak Bu Ida berarti dong, Bu Ida Fauzia. Senior sepuh banget. Jadi kayak dia kayak gini. Bentar deh, cuma pindah gedung aja gitu. Nah, kayaknya kerja di tempat yang sama 20 tahun nggak begah emang ya? Loh, kan DP. Oh iya. DPR. Saya juga mau. Tapi ini kalau gue lihat-lihat ya, dari seluruh, kan kalau gue lihat ini kan mayoritas Dapil 2 DPR RI Jakarta ya kan. Bisa dibilang nih udah hal yang umum lah ya, kayak itu merupakan dapil neraka. Kayak misalnya ada Pak Hidayat Nur Wahid, juga ada Uya Kuya, juga ada Ibu Ida Fauzia, terus juga ada Dr. Lula Kamal. Nah, dari seluruh caleg yang udah kita reaction, cuma Pak Eriko nih yang paling ikonik. Karena apa? Visualisasi dari baliho-baliho di jalannya tuh banyak banget dah. Bener. Kayak dari yang dia pakai grup Tanjidor, ya kan? Baju adat Betawi, juga ada yang naik bajai sama Pak Mahfud sama Pak Ganjar. Sampai tuh banyak meme-nya di TikTok Logikers. Kayak misalnya tuh, nanti kalau belok kanan, kalau misalnya ketemu Pak Eriko belok kanan, begitu kan di pertigaan. Eriko yang mana? Eriko Tanjidor. Kan kita ketawa jadinya. Iya, kan Erikonya banyak ya kan. Itu graphic designer-nya konsultan politiknya sih kalau menurut gua. Iya sih, bener-bener. Konsultan politiknya yang menyarankan kira-kira desain kayak gimana ya. Soalnya jadi jujur ya. sesuai sama zaman sekarang. Kan eye-catching banget gitu di pinggir jalan, ya gak sih? Ya, gue berharap sih ya, Pak Eriko nih nggak hanya pinter di visualisasinya aja ya. Tapi semoga nanti juga mimpin, gitu. ketika Jangan mau mimpin, brandingnya aja nih bagus. Itu dia. Karena dia udah anak muda banget nih. Apalagi dia pemuda dan olahraga di PDIP. Betul. Ya gak sih? Jadi kayak, ya semoga aja kita berharap yang baik-baik. Tadi kita berharap yang baik-baik. Selalu lah, karena kan untuk masa depan Indonesia juga ini kan. Betul. Siapapun pemimpinnya, pilih yang paling bisa mengedepankan kepentingan bangsa. Bukan kepentingan pribadi, apalagi yang korupsi. Tuh, dengerin.
Bentar lagi kalau dia hilang, gue gak ikutan. Oke, kita lanjut. Ya, ada siapa lagi tuh setelah Eriko? Nah, masih ada Ariko Cowboy. Iya, masih. Bukan. Banyak banget Baju adat Jawa. Nih. Ini lucu ada nih. Chong Sung Kim ya. Wajah baru kan, bener. Wajah baru. Pasti cewek-cewek kalau naik motor, siapa tuh? Opa, Bencana ya. Gitu ya. Jadi yang belum tahu atau mungkin pernah tahu kayak misalkan salfok gitu di jalan, siapa tuh Chong Sung Kim gitu. Jadi gini ya Legikers, dia itu pertama pastinya lagi nyalek. Pastinya nggak lagi salah nyalek. sih, nggak salah, lo nggak salah. Pertama pasti lagi nyalek, terus dia lagi hormat. Ngapain sih? Nah, jadi kita cerita sedikit tentang beliau. Dia tuh menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Anak hukum ternyata. Dan saat ini dia tuh berprofesi sebagai advokat internasional. Keputusan Bang Kim nih, wah namanya Bang Kim ternyata panggilannya, untuk maju sebagai caleg DPR RI itu berawal dari dorongan masyarakat yang kurang mendapatkan kepastian dan keadilan di ranah hukum. Prinsip dan komitmen Bang Kim ini tuh K-pop. K-pop itu apa? Ada artinya nih. Itu tuh kredibel, profesional, objektif, dan peduli. Jadi dia tuh punya beberapa program juga yang berhubungan sama K-pop. Nanti tuh pengen membuka hotline pengaduan untuk para PMI yang mengalami permasalahan hukum, memfasilitasi pemuda Indonesia untuk dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Korea Selatan. Jadi cocok buat yang suka drakor atau suka band-band Korea. Bisa pilih nih. K-popers berarti dong. K-popers. Berarti targetnya dia, segmentasinya dia K-popers dong. Dia tahu kalau misalkan di dunia itu banyak banget K-popers. Enggak dong. Iya, tapi bentar. Kenapa tuh? Pinter dia. Pinternya? Dia nyalek di Dapil 2 Jakarta karena ngelihat K-popers yang militan tuh daerah-daerah sini. Iya sih, benar. K-popers yang pengen ketemu Jungkook. Iya, jadi kayak ketemu Zeno. Ya, K-popers, cuek lah siapa aja gitu. Yang penting gue ketemu idola gue gitu kan. Tapi bagus sih. Tapi gimana deh? Kenapa harus Korea Selatan? Dia itu karena kan tadi bilang ke Universitas Korea Selatan. Kenapa harus Korea Selatan? Kenapa harus Korea Selatan? Menurut lo deh. Menurut gue. Apa gara-gara dia orang Korea? Jadi karena mirip orang Korea deh. Ada orang dalam kali ya? Orang dalam. Jadi kayak, udahlah branding gue cakep aja. Tapi juga ada yang lucu nih. Kenapa tuh? Coba deh. Apa? Batik terus hormatnya begini? Bukan. Apa tuh? Ada yang baru nih. Wajah baru, Bung Kim Jakarta. Apa tuh? Gue gak ngeliat yang aneh gitu dari apa? Hormatnya atau Bukan. apa? Gue masih belum bisa nemu. Coba yang tahu. Pelan-pelan, coba lagi. Chong Sung Kim SHMH calon anggota Jakarta Pusat. Lagi terus. Gue masih belum nemu, sumpah asli. Nah. Coba sama orator. Bang Kim pakai baju adat Betawi, pakai koko, pakai peci, pakai sarung. Maksudnya apa menurut lo, Nepi? Maksud gua kayaknya dia branding sih, lagi-lagi branding kayak tadi. Pak Erik, dia pakai baju apa aja kan? Iya bener sih. Jadi dia sebenarnya branding aja sih menurut gua. Kayak tadi kan kotak-kotak batik, dia pengen gua ngerangkul semua budaya Indonesia nih gitu. Mungkin karena dia itu di Jakarta mungkin ingin akrab dengan bisa, suku aslinya, suku Betawi kali ya. Walaupun dia tuh pakai K-popers. Walaupun gitu kan. walaupun ada prinsip K-popersnya dia itu ya. Dia nggak mungkin tiba-tiba pakai baju mau manggung juga kan. Jadi ya udahlah, gue cari aman aja gitu. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba bermasalah bilang, "Kencana ya." Juga agak. Kencana yo. Bisa. Jadi kayak misalkan, "Pak, saya tuh ini kencana yo." Gitu. Ya memang bangkit. Tapi lu bener emang lucu gitu loh karena bener-bener baru semua. Saya jarang banget Chong Sung Kim, kan awam banget ya gak sih di telinga orang Indonesia. Kita taunya Cicong Fan ya kan. Bangkit. Iya kan? Klinik Tongfang loh. Iya kan? Kita taunya gitu-gitu ya kan. Oke, kita lanjut aja yuk. Ada siapa lagi sih? Ada Ade Armando nih. Jadi, Ade Armando ini caleg dari partai PSI yang penuh dengan kontroversi. Lagi-lagi kontroversi. Sebelum menjadi kader PSI, Ade Armando itu merupakan dosen UI gitu. Melalui statement kontroversial yang dilakukan oleh Ade Armando melalui media sosial, akhir tahun 2023 kemarin,
Dia tuh mengeluarkan statement bahwa dinasti politik sesungguhnya terjadi di Jogja sebagai bentuk kritik terhadap para mahasiswanya, khususnya BEM UI, terus BEM UGM yang menggelar aksi protes di Yogyakarta berkaitan dengan politik dinasti. Tapi kalau untuk backgroundnya sendiri nih Logikers, oke juga sih. Pertama itu dia tuh S1 Universitas Indonesia, terus S2 di Florida State University, dan juga S3 Amrik di dong. UI. Iya bener, gitu, di Amrik. Tapi gue mikir gini loh. Kenapa tuh? Kan dia sekolah tinggi-tinggi ya. Mm-mm. Tapi kok gimana ya, maksudnya bisa berstatement seperti itu, kontroversi banget. Apalagi di Jogja gitu loh. Iya, yang kota pelajar lagi. Iya. Mungkin dia lelah. Karena kalau misalnya ngomongin budaya kan, Jogja kan budaya erat banget dengan keraton gitu loh. Harusnya dia tuh sadar bahwasannya ini tuh dengan variasi kebudayaan Indonesia, apalagi kita kan banyak banget subculture-nya kan, iya gak sih? Iya. Dia harusnya pandai melihat karakter-karakter dari setiap masing-masing budaya yang ada di Indonesia gitu loh. Nah, berarti itu tuh tanda kalau misalkan lu sekolah setinggi apapun, betul-betul lu bisa ngelihat karakter di budaya. Pentingnya adab, Iya, etika. betul. Oh, jadi menurut lo dia nggak? Enggak, tapi soalnya gini, ini enggak sekali loh. Iya. Lo inget gak yang waktu Bener. debat yang demo di Senayan, mohon maaf ya, kan dipukulin, ditelanjangin. Ya ampun. Gara-gara statement yang kontroversial juga. Hati-hati Maksudnya dia ya. nggak sekali 2 kali gitu loh. Maksudnya udah kena nih 2 kali nih amukan massa begitu loh. Makanya gue takut banget kalau misalnya, ini ketakutan gue pribadi ya, ini subjektif lah ya. Kalau misalnya dikepilih, takutnya makin banyak kontroversi lagi yang timbul gitu loh. Bener. Kayaknya ya udah deh, nggak usah. Tapi Enggak, balik lagi ke pilihan Logikers ya. Kita kan di sini cuma ngasih reaction aja. Iya. Kalau misalkan dari POV Bang Akil kayak gini, dari POV gue kayak gini. Jadi kayak balik lagi ke semua pilihan ada di tangan Logikers gitu. Kita lanjut? boleh. Boleh. Oke, kita lanjut operator. Ada siapa nih? Ah, ini yang tadi gue bilang skincare-nya apa sih gitu. Putih bener. Putih banget. Jadi ini tuh ada Puput Novel, dia itu penyanyi di era 90-an. Fun fact-nya, Doi itu punya 30-an album. Banyak banget ya. Nah, banyak banget. Yang gue tahu Pi ya, dari masa kecilnya aja, nih si Puput Novel nih punya 20 album. Masih bocah loh padahal. Iya, loh. gue bocah masih Kita iya. Gue masih main gundu, gue masih main layangan gitu kan. Dia udah pas punya... gede nambah lagi 18. Iya, 10-an, Oke. 30-an. Lanjut, selain penyanyi nih, Puput Novel juga aktif sebagai aktris film dan sinetron. Juga sampai jadi presenter juga nih di beberapa stasiun TV. Dari tadi yang gua bahas sama Bang Akil, rata-rata tuh caleg awalnya dari presenter. Gua kayaknya kita ya. The next gak sih? Kayaknya kita deh. Kayak kita caleg 2029 deh. Waduh, semoga jangan kita masih diberi kemudahan. umur panjang. Amin. Iya, gitu. Terus untuk background pendidikan dari Puput Novel ini S1 di UKI jurusan sastra Inggris dan juga S2 di UI jurusan sosial politik. UKI tahu gak UKI Logikers? Ada Universitas Kristen Indonesia tuh di Cawang tuh. Betul. Kalau misalkan sering ngeliat ada Cawang UKI tuh. UKI tuh. Gitu. Dan tahun ini Puput Novel itu maju sebagai caleg DPR RD DKI Jakarta. Dan gue nih kan sebelumnya gue udah ngeliat sosmed dia. Dia tuh lagi sering banget ikut pengajian. Ada apa tuh ya? Aduh. Kayaknya lagi branding deh. Nah, soalnya kan karena dia mungkin ke DPRD ya kan, DPRD kan dia kan. Suka belusukan. Oh, belusukan. Belusukan. Tiba-tiba ke ibu pengajian karena tahu sosialisasi. aduh, misalkan ibu-ibu nih ya. Aduh itu siapa bening banget. Itu siapa bening banget, Neng. Skincare-nya apa gitu. Yang lain udah pada takut banget. Yang lain udah pada apa tuh? Ya, tapi mungkin itikat baiknya Iya, gitu kan, benar, ketemu langsung, lihat kondisi masyarakat tuh seperti apa sih keresahannya gitu kan. Karena kan tugas-tugas dari setiap caleg ini kan menampung aspirasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Betul, begitu. gitu. Kita di sini pokoknya no hard lah ya, no hard feeling, no offense segala macam. Kita hanya menyuarakan apa sih keresahan kita gitu loh. Apa sih yang kita ingin, karena baik lagi ya, kita kembalikan ke Logikers nih. Bijaklah dalam memilih caleg. Betul. Ini ada lagi atau mungkin sudah terakhir ya, operator? Sudah terakhir. Oke, udah terakhir. Nah, itu tadi pembahasan kita seputar reaction caleg-caleg yang tadinya tuh orang-orang terkenal lah. Yang tadinya di TV, sekarang di pinggir jalan. Kira-kira kenapa tuh ya? Karena dia butuh duit. Tapi gini deh. Itu katanya sih, gue nggak tahu, mungkin tuh bisa ditampung. Kemarin tuh Uya pas datang ke rumah gue, dia bilang, saya bukan butuh duit Bu, gitu. Saya butuh AdSense gitu. Itu mah kita kita butuh AdSense gitu. Dia bilang tuh kayak
saya tuh udah punya duit banyak, tapi saya pengen bantu ibu Iya, soal benar, permasalahan benar. yang struktural lah gitulah, soal KTP yang lama banget Mhm, di mhm. prosesnya tuh pengen bantu ke situ, Niatnya bantuan-bantuan baik niatnya gitu. baik Jadi begitu. inti dari ini semua sebenarnya tuh caleg-caleg yang menyalonkan dirinya itu pasti punya niat baik untuk diri dia, untuk masyarakat dan juga untuk sekitar lah pastinya gitu. Tapi yang pasti kita berdua mau kasih pesen jangan lupa untuk pilih yang sesuai sama hati kalian. Lihat lagi nih, belajar lagi kira-kira apa sih visi misinya, apa sih Mhm. goals-nya dia. Jangan sampai mau dibohongin cuma gara-gara, "Oh ini cakep nih, udah ini aja. Oh yang ini bening nih, oh udah ini aja." Enggak gitu. Karena Bukan, "Oh ini yang ngasih." betul, yang ngasih mah ya udah gitu kan. Ada Yang serangan pasti fajar kalau yang ngasih mah begitu. heeh, yang pasti tetap harus pilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Tanya ke lu pribadi deh, gue butuhnya apa sih gitu. Jadi kayaknya ini cocok deh gitu. Jadi jangan lupa buat pilih sesuai atau berdasarkan keinginan rame-rame bukan keinginan sendiri gitu. Itu intinya. Gitu. Kalau gitu gua Alfi pamit undur diri dan juga Gue Akil. jangan lupa untuk tonton video kita selanjutnya. Bye.